Halo guys, selamat datang kembali di video pembelajaran Project Finance. Apa kabar semuanya? Kali ini, Lisa akan membahas tentang tipe-tipe Project Finance. Apa saja sih tipe-tipe Project Finance? Tipe-tipenya ada 5, yaitu BOT, BTO, Offtake Contract, Availability Based Contract, Concession Agreement, dan PPP-like Contract. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, yaitu BOT dan BTO. Bentuk kontrak kerjasama terbagi menjadi Joint Operation dan Joint Venture. Dalam Joint Operation atau JO, tidak ada pendirian entitas baru. Kontrak JO mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam Joint Venture atau JV, terdapat entitas baru berbentuk PT, di mana PT mengatur hak dan kewajiban masing-masing hak sebagai pemegang saham. Teknik pembiayaan melalui Project Finance hanya diterima pada kerjasama joint venture. BOT atau Build Operator Transfer memiliki karakteristik berikut. Pihak pertama sebagai pemilik aset, tanah misalnya, dan pihak kedua sebagai investor. Investor membangun proyek lalu mengoperasikan selama masa kontrak operasi atau konsesi. Ketika kontrak operasi berakhir, aset proyek dialihkan ke off-taker dan selanjutnya masuk BS off-taker. BOOT atau Build Own Operator Transfer memiliki karakteristik berikut. Pihak pertama sebagai off-taker dan pihak kedua sebagai investors atau sponsors. Para investor atau sponsor lalu membangun proyek dan mengoperasikan selama masa kontrak operasi. Selama masa kontrak operasi, aset proyek dikonsolidasikan ke dalam BS sponsor. Kontrak operasi berakhir, aset proyek dialihkan ke off-taker dan selanjutnya masuk ke BS off-taker. BLT atau Build Lease Transfer memiliki karakteristik berikut. Pihak pertama sebagai lessee dan pihak kedua sebagai investors atau sponsors. Para investor atau sponsor lalu membangun proyek dan mengoperasikannya. Outputnya disewa oleh lessee. Kontrak sewa berakhir, aset proyek dialihkan ke off-taker dan selanjutnya masuk BS lessee. BTO atau Build Transfer Operate memiliki karakteristik berikut. Pihak pertama sebagai pemilik aset, tanah misalnya, dan pihak kedua sebagai investor. Investor membangun proyek lalu mentransfer aset proyek kepada pihak pertama. Selanjutnya, investor diberikan kontrak mengoperasikan proyek selama masa kontrak operasi atau konsesi. BOO atau Build Own Operate memiliki karakteristik berikut. Pihak pertama sebagai off-taker dan pihak kedua sebagai investors atau sponsors. Para investor atau sponsor lalu membangun proyek dan mengoperasikan selama masa kontrak operasi. Selama masa kontrak operasi, aset proyek dikonsolidasikan ke dalam BS sponsor. Kontrak operasi berakhir, aset proyek tetap menjadi milik investor atau sponsor. Kedua, Lisa akan membahas offtake contract. Dengan harga komoditas yang terus berubah, memberikan tekanan pada proyek dan pembiayaannya. Offtake contract menjadi salah satu dokumen terpenting dalam transaksi pembiayaan proyek. Offtake contract adalah perjanjian di mana off-taker membeli semua atau sebagian besar output dari fasilitas untuk suatu periode yang dituangkan dalam kontrak offtake dengan harga yang telah disepakati. Nantinya, aliran dana dari offtake ini akan menjadi pendapatan untuk mendukung mengangsur pinjaman proyek yang telah dipinjamkan oleh pihak lender. Secara umum, faktor kunci yang perlu dipertimbangkan dalam sebuah offtake contract adalah istilah, harga, dan kelayakan kredit dari off-taker. Lalu yang ketiga adalah availability based contract. Setelah aset infrastruktur mulai beroperasi, entitas swasta akan menerima pendapatan dari klien sektor publik selama sisa masa konsesi.
asalkan tingkat layanan yang disepakati terpenuhi. Pendapatan biasanya terkait dengan inflasi dan dapat berupa ketersediaan atau permintaan berdasarkan sifat proyek. Proyek berbasis ketersediaan memberikan hak kepada entitas swasta untuk menerima pembayaran rutin dari klien sektor publik, sejauh aset proyek tersedia untuk digunakan sesuai dengan tingkat layanan yang disepakati secara kontrak. Proyek berbasis permintaan memberikan hak kepada entitas swasta untuk menerima pembayaran terkait penggunaan aset proyek. Keempat, concession agreement. Perjanjian konsesi adalah kontrak yang memberikan hak kepada perusahaan untuk menjalankan bisnis tertentu di dalam yurisdiksi pemerintah atau di properti perusahaan lain dengan tunduk pada persyaratan tertentu. Perjanjian konsesi seringkali melibatkan kontrak antara pemilik fasilitas non-pemerintah dan pemilik konsesi atau pemegang konsesi. Perjanjian tersebut memberikan hak eksklusif kepada pemegang konsesi untuk menjalankan bisnis mereka di fasilitas tersebut untuk waktu yang ditentukan dan dalam kondisi tertentu. Terakhir, Lisa akan menjelaskan tentang PPP atau Public-Private Partnership-like Contract. Keterbatasan APBN dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur yang dimiliki oleh pemerintah sifatnya terbatas. Untuk mengatasi itu, pemerintah dituntut untuk menggunakan beberapa alternatif pendanaan. Salah satunya, menggunakan skema kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau dikenal sebagai Public-Private Partnership atau PPP. Tidak ada definisi resmi mengenai PPP, namun dapat disimpulkan bahwa PPP merupakan bentuk perjanjian antara sektor publik atau pemerintah dengan sektor privat atau swasta untuk mengadakan sarana layanan publik yang diikat dengan perjanjian yang terbagi menjadi beberapa bentuk tergantung kontrak dan pembagian resikonya. Definisi lain menyebutkan PPP adalah suatu bentuk perjanjian jangka panjang, biasanya lebih dari 20 tahun, antara pemerintah, baik pusat ataupun daerah dengan mitra swasta. Dengan kata lain, ini melibatkan pemerintah dan bisnis yang bekerja sama untuk menyelesaikan proyek dan atau memberikan layanan kepada penduduk. Kemitraan publik swasta telah diterapkan di banyak negara, terutama digunakan untuk proyek infrastruktur, seperti pembangunan dan perlengkapan sekolah, rumah sakit, sistem transportasi, dan sistem air dan saluran pembuangan. Ternyata KPS itu sangat kontroversial sebagai alat pendanaan. Sebagian besar karena kekhawatiran bahwa pengembalian investasi publik lebih rendah daripada pengembalian untuk penyandang dana swasta. KPS terkait erat dengan konsep seperti privatisasi dan kontrak layanan pemerintah. Demikian penjelasan Lisa pada video ketiga Project Finance. Jangan lupa cek slide-nya lagi ya kalau masih belum paham. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.